India. Ya. Orang India tuh kalau dia hanya mengetahui 3 hal, dia berani bicara mengenai 10 hal. Kalau Indonesia, kita mengetahui mengenai 10 hal, kita hanya berani nanya 3 hal atau ngomong mengenai 3 hal. Ini kalau saya kasih pidato di New Delhi hari ini, mungkin ada 100 orang yang angkat tangan di India. Karena memang wataknya mereka ini berani sekali. Dan mereka tuh sangat argumentatif. Ini saya mau anjurkan kalian tuh untuk harus lebih berani bertanya. Dan ini sangat tercermin dalam konteks waktu kita bernegosiasi, khususnya untuk kepentingan konsesi-konsesi yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan asing selama ini, khususnya yang di sektor pertambangan dan juga sektor migas. Ini kita udah melihat bahwa kok ini nggak terlalu timpang ya, kok Freeport cuman bayar royalti 1%, Aneka Tambang bayar royalti 3,5%. Ini kan aneh. Terus ada perusahaan-perusahaan yang sudah diberikan konsesi di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan beberapa provinsi lainnya sebesar 200, 300, 400 ribu hektar untuk pengelolaan, eksplorasi, pengoperasian nikel dan lain-lain. Tapi yang baru dilakukan selama 30-40 tahun terakhir ini hanya di atas 15 ribu hektar, padahal konsesinya 200 ribu hektar. Ini kan nggak fair untuk kawan-kawan nasional, pengusaha-pengusaha nasional. Nah ini kan salahnya kita juga waktu dulu. Waktu bernegosiasi, kita memberikan konsesi tanpa pengkondisian bahwa setelah 5 tahun harus semuanya dieksploit dan dieksplorasi dan dioperasikan. Itu nggak ada bahasa-bahasa kayak gitu di kontrak karya yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan besar. Dan ini sangat dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan asing untuk menggerakkan harga saham perusahaannya. Nah, sentimen-sentimen seperti inilah yang disuarakan ke pejabat-pejabat negara di pemerintah pusat dan negara, sehingga kita juga sangat peka terhadap keadilan yang harus dibuahkan untuk pengusaha-pengusaha nasional. Makanya akhir-akhir ini disuarakan kan kepentingan pemerintah untuk merenegosiasi kan kontrak-kontrak yang sudah ditekan dan dieksekusi oleh perusahaan-perusahaan internasional di Indonesia. Saya setuju terus terang, selama itu dalam batas wajar. Tapi jangan lupa, kita harus mengambil sikap nasionalis secara internasionalis. Ini kita juga harus belajar dari Korea. Korea waktu pertama kali membangun pabrik baja, itu nama perusahaannya POSCO. Di tahun 70-an di bawah kepemimpinan Presiden Park Chung-hee. Iya, Park Chung-hee. Dia itu tidak diberikan loan atau pinjaman dari Bank Dunia dan agen-agen multilateral untuk kepentingan pembangunan pabrik. Akhirnya apa? Dia bilang, oke, kalau kalian nggak mau ngasih uang ke saya akan bangun sendiri. Sekarang produksinya mereka itu lebih dari 40 juta ton. Padahal waktu mereka merintis inisiatif ini sama dengan Krakatau Steel. Mereka hanya bisa membangun 2 juta ton per tahun. Sekarang Krakatau Steel 2,7 juta ton produksinya, Korea 40 juta ton. Itu mereka nasionalis. Tapi mereka juga peka. Mereka harus bisa berkoeksistensi dengan komunitas internasional agar mereka diterima dengan baik dalam konteks G20, konteks komunitas internasional lainnya. Nah ini harus disikapi, saya setuju mengenai kontrak-kontrak yang ada, apakah di Freeport atau dimanapun lah. Saya nggak terlalu detailnya, nggak terlalu tahu detailnya di situ. Nah, kedepannya ini kapasitas kita untuk berrenegosiasi atau mengrenegosiasi ini sangat tergantung pendidikan. Kalian harus bisa piawai dalam hukum. Karena kalau menggeluti
menegosiasikan butir-butir klausul-klausul yang ada di dokumen hukum, kita benar-benar harus menguasai. Dan kalian juga harus fasih berbicara dalam bahasa Inggris, karena pasti akan bernegosiasi dengan orang-orang yang berbahasa Inggris. Belajarlah bahasa Inggris, ambillah TOEFL, dapatkanlah skor di atas 600 kalau bisa. Nah, pada yang kaget kan, di BKPM waktu saya mulai, itu nggak ada yang ngambil TOEFL. Saya amanahkan harus ngambil TOEFL dan skornya saya nggak mau tahu, harus 600. Kalau nggak dinaikin pangkat. Tahu ada berapa dari 600 karyawan saya yang TOEFL-nya di atas 600? 134. Dan akhir tahun ini insya Allah puji Tuhan kita akan mendapatkan 250 karyawan yang TOEFL-nya di atas 600. Ini bisa. Jangan terbelenggu, jangan tersandra oleh paradigma yang mengecilkan diri kita sendiri. Jangan berpikir kita nggak bisa. You have to think big. Berpikir besar. Do small, do now. Lakukanlah yang kecil, tapi lakukanlah sekarang juga. Jangan think small, do later, do nothing. Jangan lupa, think big, do small, do now. Jangan do nothing, do later, think small. Ya, ini bisa. Nggak ada itu kepercayaan bahwa kita tuh nggak bisa menjadi lebih besar. Kalian bisa, masing-masing yang ada di ruangan ini bisa mendapatkan skor TOEFL di atas 600. Saya jamin. Asal kalian nggak main Twitter aja tiap hari, main Facebook, belajar, nonton TV, jangan baca subtitlenya, jangan baca running text-nya, dengerin. Atau kalau perlu pacaran sama bule, itu paling cepet. Tapi saya jamin kalian bisa TOEFL-nya di atas 600. Ini sudah saya buktikan di BKPM. Mereka sampai nggak percaya. Saya waktu masuk pada nggak ada yang pakai email. Saya paksa setiap orang harus pakai BlackBerry, pakai email. Dan saya bikin policy atau amanah atau kebijakan harus direspon dalam 1 hari kalau dapat email dari siapapun. Dari pacar, dari pejabat, dari pengusaha, dari seluruh dunia. Sekarang waktu saya masuk itu orang masih pakai mesin ketik, masih pakai mesin fax. Saya tuh terakhir pakai mesin fax tahun 2000. Saya udah nggak pakai fax lagi. Kalau saya mau ngirim fax, saya PDF aja, saya email. Lebih murah, nggak bayar pulsa. Iya kan? Tinggal bayar broadband aja per bulan, fixed rate, udah saya bisa ngirim email. Ini paradigma yang harus dikembangkan. Nasionalisme dengan internasionalis. Ya. Jadi oke, kita harus nasionalis, kita harus ambil alih kontrak karya, tapi kita harus lakukan dengan cara yang sangat bisa di welcome oleh komunitas internasional supaya kita tuh bisa bereksis dengan mereka di kemudian hari. Karena ini negara sudah global, Indonesia ini udah global. Nah, pertanyaan mengenai hortikultura, ini hortikultura baru aja keluar undang-undang yang memaksa atau mengamanahkan bahwa asing tidak boleh memiliki lebih dari 30%. Bahkan secara retroaktif harus dipukul rata. Kasihan kan bule-bule yang udah nanam stroberi di pegunungan, bukit di Bali, di Puncak, di Bandung, di Sumedang. Ini tiba-tiba harus mengalihkan saham ke orang yang mungkin nggak tahu teknologinya gimana. Terus ada hama, udah habis. Nah ini harus disikapi. Jadi ini sayangnya tidak dikonsultasikan dengan BKPM. Saya sih oke-oke aja untuk mempromosikan pengusaha nasional, tapi saya harus make sure pengusaha nasional kita ini harus siap. Siap nggak untuk berusaha? Nah ini belum siap. Jadi harus secara gradual. Ya, saya siap mendukung penyikapan apapun untuk memitrakan pengusaha internasional atau PMA dengan pengusaha Bali. Saya sangat welcome. Bukan hanya untuk kepentingan hortikultura aja, tapi untuk kepentingan apapun. Dan ini di sini ada Bapak Kepala BKPMD, ada Kepala BKPM, ada para deputi. Ini sudah dilakukan. Bukti nyatanya tahun lalu PMDN sudah meningkat menjadi 20% dari total yang sudah meningkat 55%. Totalnya itu meningkat 55%. Dan PMDN meningkat dari 15% dari total menjadi 20% dari total. Kuartal pertama kita sudah umumkan realisasi investasi kenaikan PMDN dibandingkan kuartal pertama tahun lalu. Tahu kenaikannya berapa? 110%. Ini nilai loh, bukan jumlah proyek. Ini udah terbukti bahwa pengusaha nasional ini bisa, tapi jangan picik.
Ya. Nah, pertanyaan yang kedua ini mengenai capital flight. Kita terpuruk sekali tahun 98, khususnya 98, 99 mah udah after the fact. Karena cadangan devisa kita waktu itu cuma 16 miliar dolar. Begitu kita dihantam oleh pelaku saham usaha dari luar, kita mau nggak mau harus intervensi kan untuk mendukung rupiah, tapi bablas karena mereka duitnya ratusan miliar dolar. Akhirnya turun cadangan devisanya dari 16 menjadi di bawah 10 kalau nggak salah. Kita harus minjem ke IMF 30 sekian miliar dolar. Sekarang cadangan devisa kita, saya lupa tadi mengartikulasikan angkanya, udah 120 miliar dolar. Beda. Dan itu termasuk cadangan emas yang dibeli oleh Bank Indonesia bertahun-tahun yang lalu di harga 200-an dolar per ounce. Dan ini belum di reprice. Kalau kalian belajar corporate finance, itu untuk mencerminkan portfolio di akhir tahun kita harus memakai harga pasar. Itu istilahnya mark to market. Dan penyesuaian harga dengan harga pasar itu belum dilakukan oleh BI karena konservatismenya mereka. Kalau harga emas itu di reprice atau dinilai ulang dengan harga emas sekarang yang sudah di atas 1.400 dolar per ounce, itu cadangan devisa kita akan jauh di atas 120 miliar dolar. Dan itu akan meningkatkan kapasitas kita untuk membendung tekanan dan serangan-serangan moneter dari siapapun. Hal kedua yang bisa dilakukan untuk menghindari capital flight adalah peningkatan likuiditas. Ada yang tahu nggak kapitalisasi pasar saham kita tuh berapa di Indonesia? Siapa yang belajar finance di sini? Gak ada yang mau ngaku. Kapitalisasi pasar kita di pasar modal itu sekitar 350 miliar dolar. PDB kita 720 miliar dolar. Jadinya rasio dari kapitalisasi pasar terhadap PDB itu di bawah 50%. Ini jelek. Karena di Amerika Serikat kapitalisasi pasar modal di Amerika Serikat di New York Stock Exchange itu di atas 14 triliun dolar. Jadinya sudah melebihi dari PDB. Rasio dari kapitalisasi pasar dibandingkan PDB yang ada di Amerika Serikat itu di atas 1, di atas 100%. Kenapa saya ngomong begini? Semakin tinggi kapitalisasi pasar, semakin tinggi likuiditas pasar modal. Semakin tinggi likuiditas pasar, semakin accessible pasar modal untuk penanam modal dalam negeri. Karena masih kurang banyak perusahaan-perusahaan yang di TBK-kan di Indonesia, sehingga masih kurang jumlah penanam modal Indonesia yang menanamkan modalnya di perusahaan TBK di Indonesia, sehingga kapitalisasi pasarnya itu masih belum optimal. Nah, poin saya adalah semakin banyak porsi penanam modal dalam negeri di perusahaan-perusahaan TBK atau dalam konteks kapitalisasi pasar, semakin besar kapasitas kita untuk membendung. Kalau ada bule-bule yang tadinya udah menanamkan duit di saham Bank Mandiri, dia pull out, dia mengeluarkan duitnya dari Indonesia, dia menjual harga saham Mandiri. Tapi kalau ada partisipasi yang maksimal dari penanaman modal atau penanam modal dalam negeri, itu akan bisa dilakukan substitusi dan kita tidak rawan posisinya dari sisi pasar modal, sehingga capital flight itu tidak menjadi resiko yang besar. Dan saya yakin dengan posisi moneter kita yang sudah jauh lebih luar biasa dan peningkatan likuiditas di pasar modal kita di kemudian hari, ini akan meningkatkan kapasitas kita untuk mengurangi resiko capital flight. Saya percaya bahwa duit-duit yang masuk ke Indonesia ini bukan hanya untuk diinvestasikan di SUN, di SBI, atau di bond sovereign yang baru saja di-issue oleh pemerintah Indonesia, tapi juga untuk kepentingan pembangunan pabrik. Dan kalau kita lihat alokasi porsi domestik, pension fund, jam sostek, taspen, dan segalanya yang membelanjakan dananya untuk kepentingan instrumen saham, instrumen moneter lainnya, ini sudah besar porsi domestiknya, sudah di atas 30%. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Thailand, Thailand itu masih di bawah 10%. Sedangkan 90% itu asing yang menguasai saham.
semakin tinggi porsi domestik, semakin tidak rawan kita. Ya.